Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat GPD SDA Magelang dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan renungan saat ini. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua ada dalam keberkatan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan dan pembacaan kita sesuai dengan agenda. Kita sudah sampai di kitab atau Injil Matius pasal yang ke-11. Jadi di sepanjang hari ini, satu pasal ini atau Matius pasal yang ke-11 menjadi perenungan bagi kita. Saya akan ambil satu ayat yang tidak asing bagi kita. Ayat yang sangat sudah akrab bagi kita. Matius pasal 11, ayat yang ke-28. Sekali lagi, Matius pasal 11, ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti pembacaan ini berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya yakin bahwa setiap kita atau orang yang percaya, Bapak Ibu kita semua, ayat ini bukan sesuatu yang baru. Mungkin ada di antara kita yang sudah menjadikan ayat ini ayat hafalan bagi kita, dan ayat ini sekali lagi ayat yang familiar dari sekian banyaknya ayat di dalam Alkitab. Saya beri judul renungan saat ini, undangan. Mengapa? Sebab ayat ini dimulai dengan kalimat, marilah kepadaku. Dalam Alkitab terjemahan lain dipakai kalimat begini, datanglah di sisiku. Ya. Datanglah bersama-sama dengan aku. Jadi ini merupakan undangan, dan istimewanya ini bukan undangan dari manusia biasa. Ini bahkan bukan hanya sekedar undangan dari seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang raja yang memerintah di dunia, tetapi ini adalah undangan dari Tuhan Yesus Kristus. Cuma sangat disayangkan, sekalipun ini undangan dari orang yang istimewa, saya bisa katakanlah. Jadi Tuhan Yesus, ya kita sudah tahu siapa Tuhan Yesus itu. Tetapi tidak semua orang yang mendengar undangan ini meresponi dengan baik. Sebab di sini dikatakan, marilah kepadaku, datanglah di sisiku. Dan bukan hanya sekedar kita datang, dekat dengan Yesus, berada di sisi Yesus, tetapi ada hal-hal yang disiapkan Tuhan, disediakan Tuhan Yesus untuk kita. Saya membaca dari beberapa terjemahan dikatakan begini, aku atau Yesus akan membebaskan, Yesus akan menyegarkan, Yesus akan membuat kamu tenang, Yesus akan memberi sentosa. Saya mengutip di dalam Alkitab bahasa Jawa berkata begini, ini hal yang saya juga pelajari. Aku bakal gawe ayemu. Waduh, ini sekalipun saya tidak terlalu fasih bahasa Jawa, tetapi saya kira-kira bisa menangkap maksud dari kalimat ayat dari bahasa Jawa ini. Ayem lan tentrem. Wah, itu satu hal yang janji luar biasa ketika kita meresponi undangan ini. Menjadi pertanyaannya begini, kepada siapa undangan ini ditujukan? Kepada siapa? Kepada semua orang, sebab marilah kepadaku semua. Jadi undangan ini tidak datang secara khusus kepada satu golongan, satu negara, satu kerajaan, satu suku, satu bahasa, tetapi kepada semua. Yang menjadi catatan di sini adalah kepada semua, tapi mereka yang mau, kepada mereka yang meresponi undangan ini. Terutama bagi mereka yang mengalami, dalam ayat ini dijelaskan secara spesifik, letih, lesu, dan berbeban berat. Menjadi pertanyaannya, adakah orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami keletihan? Adakah manusia di dunia ini yang tidak pernah lesu? Atau adakah satu orang di dunia ini yang tidak pernah berbeban berat? Saya mungkin memastikan bahwa kita semua, umat manusia yang ada di kolong langit ini, pasti kita akan mengalami hal ini. Letih, lesu,
dan berbeban berat. Pasti itu kita akan alami. Seperti apapun kepintarannya, kesuksesannya, kejayaannya, kekayaannya, popularitasnya, kedudukannya, letih, lesu, dan berbeban berat. Namanya kita masih hidup di dunia ini, pasti kita akan alami. Dan apa isi undangan itu? Ini hal yang sangat penting. Yang pertama, isi undangan yang disampaikan oleh Yesus, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yang pertama, marilah kepadaku, datang kepada Yesus. Semua, sekali lagi semua, tanpa terkecuali. Artinya undangan ini sifatnya umum, tidak dibatasi. Siapa saja boleh meresponi undangan ini. Tetapi menjadi catatannya, isi undangan ini tidak pernah memaksa seseorang. Dia mau datang atau tidak, dia hanya sekedar mendengar dan sambil lalu, itu tergantung dari si pendengar, si penerima undangan. Tidak memaksa. Bapak Ibu, untuk kita percaya kepada Yesus tidak ada pemaksaan. Saya pun percaya kepada Yesus bukan karena dipaksa. Saya pun melayani Tuhan bukan karena dipaksa. Apapun yang ada pada saya untuk Yesus bukan karena dipaksa oleh seseorang atau sesuatu. Karena kerelaan. Nah, marilah kepadaku semua yang letih lesu, itu sifatnya umum, tetapi sekali lagi catatannya adalah tidak memaksa. Yang kedua, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di sini lebih ditekankan tentang apa beban kita. Apa yang membuat kita letih lesu? Dosa. Artinya kita sudah berusaha. Manusia sudah berusaha untuk menyelesaikan. Bapak Ibu, bukankah kita sering berkomitmen, Tuhan, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Aku tidak akan berbuat kesalahan. Aku tidak mau melanggar firman Tuhan. Tapi toh pada kenyataannya kesalahan, pelanggaran, dosa itu tetap saja masih kita lakukan. Nah, mari kita meresponi undangan ini. Dan mari kita jangan menjadi takut. Kita berani, sebab ada undangan dari Tuhan Yesus yang mampu menyelesaikan rasa letih, lesu kita yang berbeban berat. Dia akan selesaikan. Undangan ini istimewa sekali lagi, sebab undangan ini bukan dari seorang pendeta yang hebat, bukan Bapak Ibu. Bukan dari gereja yang megahnya luar biasa, bukan dari toko yang luar biasa popularitasnya, tetapi undangan ini dari Yesus sendiri. Dan jaminannya kalau kita meresponi undangan ini, kita dikatakan akan mendapat kelegaan. Ditegaskan di ayat yang ke-29, Matius 11 ayat 29 berkata begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi orang yang meresponi undangan ini, sekalipun letih, lesu, berbeban berat, tetapi ada jaminan kita tenang di dalam Yesus. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dengan kita meresponi ini, Tuhan berjanji, seperti ayat yang kita baca. Tuhan berjanji Dia akan memberi kelegaan, Dia akan memberi ketenangan, Dia akan menyegarkan kita. Dengan tujuan supaya kita mampu menjalani hidup ini lebih baik lagi. Hari-hari yang kita lewati kemarin itu baik. Tetapi yakinlah kalau kita meresponi undangan ini, kita pun akan menjalani hidup ini dengan lebih baik. Ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan di sini tentang bagaimana caranya kita menerima dan meresponi undangan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, datang dan terima undangan itu dengan iman. Datang kepada Yesus, terima undangan itu dengan iman. Maka jaminannya kelegaan dan ketenangan jiwa kita itu pasti kita miliki. Yang kedua, untuk kita dapat menyelesaikan beban, letih, lesu, dan yang berbeban berat,
masalah itu hanya akan terselesaikan ketika kita ada bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu, kita punya kemampuan, keterampilan, keahlian, kepintaran mungkin. Tapi semuanya itu terbatas. Orang-orang yang bisa kita mintai tolong di sekitar kita, mereka juga manusia sama seperti kita. Apalagi kekayaan, fasilitas mungkin bisa menolong kita. Tetapi ada waktu-waktu tertentu kita tidak bisa mengandalkan semua yang ada pada kita. Itu sebabnya bersama Yesus kita mampu menyelesaikan, menghadapi, menjalani, bahkan menyelesaikan letih, lesu, dan beban berat yang kita pikul. Yang ketiga, yang harus ada pada kita untuk meresponi undangan itu adalah percaya kepada Dia. Percaya terhadap apa? Janji penyertaan Tuhan untuk menyertai kita, memberi kekuatan kepada kita, bahkan menyelesaikan semua masalah dan persoalan. Matius pasal 1 ayat 23, dia berkata, anak darah itu sesungguhnya anak darah itu akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Satu ayat lagi. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kesimpulannya, responi undangan dari Tuhan Yesus ini, sebab ini undangan istimewa, spesial, khusus, bukan undangan yang biasa. Dengan cara datang kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus yang mampu menyelesaikan semua beban berat yang menimpa kita. Jaminannya, Dia memberi kelegaan, Dia memberi ketenangan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Kiranya kami umat-Mu jemaat keluarga besar GPD El Shaddai Magelang tetap dalam firman-Mu dan mengetahui kebenaran itu. Kiranya kebenaran itu akan memerdekakan kami, keluarga besar jemaat GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan. Beban, persoalan kami yang lemah, letih, lesu, Tuhan, kami taruh dan serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu, hanya di dalam Engkau, kami akan melihat mujizat pertolongan Tuhan, dan semua masalah kami terselesaikan. Kami sudah berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.